acara Bincang Kampus kali ini, saya kebetulan bertemu dengan salah satu alumni Akademi Akuntansi YKPN, Mas Joko Susilo dari Solo. Mas Joko alumni angkatan 91. 9. Mas Joko, mari kita bincang-bincang soal kenangan ketika kuliah di YKPN dan setelah lulus dari YKPN. Mas Joko dulu lulus dari YKPN berarti sekitar tahun 94-an ya? Iya, 94 Pak. 94. Dulu langsung wisuda. kerja atau gimana ceritanya? Selepas dari YKPN saya pakai ya Pak ya? Ya. Selepas dari YKPN saya meneruskan kuliah di Surabaya. Iya. Surabaya? Iya, di Surabaya Pak. Di salah satu universitas di Surabaya. Untuk program S1-nya. Ya. Berapa lama di Surabaya? Sampai lulus? Enggak Pak, hanya 1 semester. Oh, 1 semester. Iya, karena jadi saya masuk sekitar bulan Oktober kalau saya nggak lupa. Kemudian sampai di bulan Februari Pak. Karena di bulan Maret itu ada tawaran kerja di Solo Pak. Oh gitu. Sebentar. Ini Mas Joko ini kan dari Solo, kuliah di Jogja, kemudian kok itu dilanjut di Surabaya. Itu kenapa itu? Harapannya dulu bisa bekerja sambil kuliah Pak. Oh gitu. Iya. Oh jadi gini, rata-rata kan studi lanjutnya itu kan di Jogja. Jadi ke Surabaya itu dengan pertimbangan itu kota industri gitu ya. Betul Pak. Banyak perusahaan, mudah dapat kerja. Betul ya. Bisa kerja sambil kuliah, kuliahnya malam gitu kan ya. Betul Pak. Oke, tetapi ternyata fakta membuktikan bahwa itu tidak senyaman seperti yang diharapkan. Dibayangkan ya Pak. Iya. Memang harus dipilih salah satunya untuk jadi profesional. Oke. Berarti di Surabaya 6 bulan gitu ya? Iya Pak. 6 bulan. 6 bulan. Terus habis itu? Saya bekerja di Solo Pak. Solo. Tepatnya di Sukoharjo. Oke. Loh, dari Surabaya balik Solo langsung dapat kerja? Iya Pak. Ini luar biasa loh. Jadi tawaran di bulan Maret, saya mulai efektif masuk di bulan April Pak. Enggak, ini luar biasa. Mungkin kalau saya boleh bilang inilah salah satu keistimewaan ya. Dulu lulus YKPN ke Surabaya bisa langsung dapat kerja sambil kuliah 6 bulan ya, merasa tidak kerasan, mungkin panas ya di Surabaya. Iya, ya Pak, nyamuknya gede-gede Pak. Nyamuknya gede-gede, balik ke Solo langsung dapat pekerjaan ya. Iya Pak. Di mana Mas di Solo? Saya di salah satu industri tekstil Pak. Boleh sebut merek Pak? Boleh. Ya, saya di PT Sri Jeki Isman. Terkenalnya PT Sritek yang produksi doreng Jerman itu loh Pak. Sritek kan perusahaan besar itu. Iya. Ya, di tahun itu karyawannya sudah 16.000 Pak. 16.000? Iya. Jadi kalau gitu ya mereka memang sangat butuh tenaga accounting kalau gitu ya. Kalau nggak butuh kan nggak mungkin ngelamar langsung diterima gitu kan. Berapa lama di Sritek? Wah ini Pak, diceritakan malu Pak. Hanya 10 bulan Pak. 10 bulan? Di selama 10 bulan itu gimana? Kenangan-kenangannya atau karirnya atau apalah selama di sana. Jadi saya di 3 bulan pertama itu saya di accounting, cost accountingnya garment, jadi yang produksi pakaian jadi. Input data namanya pekerja karyawan baru nggih. Kemudian di 3 bulan berikutnya saya dimutasi di departemen finishing. Jadi yang produksi kain jadinya Pak. Jadi kain grey ke kain jadi. Terus itu dipindah lagi saya Pak. Habis itu jadi di bulan ke-7 masuk. Dipindah-pindah itu kan naik jabatan atau agar punya pengalaman di banyak divisi gitu? Ya alhamdulillah Pak. Itu di bulan ke-7 masuk bulan ke-8 itu etok-etok itu
kalau kepangkatan itu supervisor Pak, etok-etok Pak. Jadi dalam waktu 7 bulan itu di Sritek sudah berhasil dari tadinya cuman operator bagian input data menjadi supervisor. Iya, sudah membuat laporan keuangan. Jadi di divisi trading, jadi yang melingkupi dari beberapa departemen ini, karena itu kan ada penjualan antar departemen, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi bekal accounting yang didapat dari kampus itu jadi sangat terasa di situ ya. Karena kan kerjaannya kan accounting gitu kan. Iya. Betul, Pak. Ya. Oke, di Sritek berapa lama tadi? 10 bulan, Pak. Berarti kan 7 bulan naik pangkat jadi supervisor, 3 bulan kemudian keluar. Aku aneh. Ya mungkin karena gejolak kaula muda, jiwa muda, pengen suasana yang baru, pengalaman yang baru. Oh, gitu. Karena ada penawaran kerja, Pak. Di salah satu perusahaan besar juga, jadi saya merasa wah menantang ini, Pak. Tapi saya sebelum lanjut itu udah bisa juga lah, kalau kerja pindah ke perusahaan lain pasti ada harapan yang lebih dibanding yang ada yang sekarang sudah dijalani gitu. Pastinya ya? Pak, pastinya. Dulu kan di Surabaya 6 bulan, itu harapannya kan di Solo kan lebih baik. Iya. Solo 10 bulan, pindah lagi harapannya kan lebih baik gitu kan ya. Iya. Tapi pindahnya baik-baik tuh Mas? Sangat baik sekali Pak. Artinya tidak. Karena digondeli Pak. Oh digondeli. Jadi apa ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Ya. Mas Joko ini sebenarnya tetap lanjut di situ. Iya, gitu, iya. Cuman ingin nikah lagi gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Cerita berikutnya gimana? Iya, ceritanya gitu. Nah, tapi mohon maaf Pak Ruri, jadi ilmu yang diberikan itu yang di tempat kerja yang baru tidak saya pakai, Pak. Oh gitu? Iya. Tapi kan sempat dipakai? Sempat dipakai. Jadi saya sebut merek ya Pak ya? Iya. Saya di tahun penghujung 95 Desember itu kan saya ada penawaran di PT Ungaran Sari Garmen. Jadi Ungaran Pak, Texmaco Group. Oke. Jadi waktu itu perusahaan yang cukup besar Pak, Texmaco itu. Jadi itu saya ya berminat, tertantang untuk di situ, meskipun juga di jenis pekerjaan yang berbeda. Oh gitu. Apa itu? Saya di ekspor departemen Pak, jadi di bagian ekspor. Ya, jadi di sana ngurusi ekspor gitu ya? Iya Pak, jadi dengan bekal bahasa Inggris yang seadanya, saya masuk di situ, ditempatkan di shipping dokumen Pak. Jadi berkutatnya di LC, kemudian di PO. Ya sedikit tidak termasuk di bank garansi sih, hanya situ aja. Tapi ya masih ada hubungannya dengan akuntansi lah, karena di situ juga kami harus meneliti tentang keabsahan dokumen. Ya seperti yang dilakukan akuntansi kan kita kan harus teliti Pak. Betul. Ya jadi mengcompare antara LC, kemudian invoice, kemudian packing list, itu ternyata juga ada satu runtutan sistem. Utamanya yang saya mohon maaf tadi saya mohon maaf ke Pak Ruri, saya nggak pakai ilmunya, saya nggak buat laporan keuangan atau apapun, tapi di situ saya melihat tentang sistem. Tapi gini Mas Joko, saya pikir tidak bisa dikatakan bahwa setelah dari Sritek kemudian pindah ngurusi ekspor, itu kemudian tidak bekerja di bidang accounting, karena yang namanya accounting itu sebenarnya kan sangat luas, tidak harus dalam bentuk olah data, akuntansi berakhir ke laporan keuangan, tapi paling tidak mindset accounting itu tetap akan dibawa
kemana-mana. Iya. Tadi kan Mas Joko bilang ketika ngurusi ekspor itu kan juga checking dokumen, Iya. checking validitas dokumen. Itu kalau di akuntansi namanya audit, Mas. Iya. Akuntansi juga. Iya. Jadi Audit. kan di sistemnya itu balik lagi juga arahnya ke audit itu. Audit, ya, betul. Ingat waktu kuliah itu kan buat flow chart itu, Pak. Bagan alir. Bagan alur, iya, Pak. Ya paling enggak ini berarti kalau saya simpulkan di pekerjaan yang baru itu tugasnya ya boleh dikata audit lah, kalau istilah tepatnya mungkin internal audit itu. Melakukan pemeriksaan apakah segala macam dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan ekspor dan seterusnya itu sudah Berjalan semestinya, ya. Oke, lanjut. Ini kok saya jadi kebanyakan ngomong. Oke, lanjut, Tadi saya sudah banyak ngomong, Pak. Oh iya, sekarang gantian. Kan yang harus eksplor Mas Joko. Iya, Pak. Gimana? Ini kuliah gratis nih, Pak. Oh gitu. Oke, di Garmen. Oke, di Iya. Garmen terus gimana? Iya. Kok Garmen Di Semarang. tetap di Garmen, industri Garmen, tapi Ya. saya di ekspor departemen, di departemen ekspor ya, khususnya Ngurusi di shipping dokumen. Oke. Ya urusannya dengan forwarding, yang ngurusi kontainer-kontainer itu LC, hubungannya dengan bank juga seperti itu. Jadi masih ada hubungannya dengan akuntansi juga sih, Pak. Tapi saya ingin ini jadi motong lagi nih. Meskipun di AAYKPN itu tidak ada mata kuliah yang khusus tentang masalah ekspor, ya. Tapi ternyata Mas Joko kan mampu mengerjakan itu dengan baik kan? Iya, Pak. Karena saya berpikir bahwa akuntansi, saya belajar akuntansi itu kan lebih didukung ke logikanya, Pak. Logika berpikirnya, Pak. Jadi bukan sekedar hafalan. Karena saya pikir waktu di kuliah di akuntansi itu kan nggak bisa dihafal, Pak. Oke. Ya benar, banyak main logika. Artinya begini, bekal logika nalar akuntansi yang didapat di bangku kuliah itu tetap sangat bermanfaat ketika ya Mas Joko sekarang membidangi masalah ekspor gitu, ngurus LC, segala macam hal yang berhubungan dengan perbankan itu jadi oke saja kan gitu. Iya. Oke, selanjutnya Mas Joko, piye ceritanya? Ya asiknya gitu, Pak. Jadi waktu saya di Texmaco itu juga diberi kesempatan, alhamdulillah, Pak. Di berarti 96 itu saya mendapat 2 kali special increment, Pak. Oh, gitu? Increment, iya. Jadi 2 kali naik gaji, Pak. 2 kali dalam tempo Kurang dari 1 tahun, Pak. kurang dari 1 tahun. Iya. Yes. Kan berarti kan Yes, alhamdulillah. berarti kan prestasinya, kinerjanya kan dipandang bagus oleh perusahaannya tadi yang Ungaran Sari Garmen, Texmaco. Texmaco Iya. ya. Gitu. Di situ berapa lama kerja di situ? Jadi malu lagi ini, Pak. Oh gitu. Iya. Gimana? Ya itu masih jiwa mudanya masih jadi udah milenial berarti. Udah. Jadi saya dari penghujung tahun 95, Desember 95, kemudian sampai tahun berarti 97, Pak, sekitar bulan Juli 97, kurang lebih 18 bulan, Pak, saya bekerja di Texmaco, Pak. Ada tawaran lagi, Pak. Oh iya. Kemana? Jadi kebetulan kami ketemu dengan teman di salah satu toko besi, saya ingat gitu kan. Saya ditawarin, Pak, di salah satu perbankan nasional, Pak. Boleh sebut merek, Pak? Boleh. Ya, di BDI, Pak, Bank Danamon Indonesia. Oh, Bank Danamon Indonesia. Iya. Ungaran dari Garam. Kalau di Surabaya apa perusahaannya dulu? Saya dulu di Bank Utama, Pak. Oh, bank juga? Iya. Jadi bank di Surabaya, bank utama
di Solo, Garmen, Ungaran, ini balik ke bank lagi. Iya. Jodohnya bank kok gitu. Nah, ingin mencoba pengalaman baru lagi, karena kan waktu. Tapi baik-baik aja tuh. Baik-baik lah. Iya. Jadi saya Garmen. butuh waktu untuk keluar, karena kebetulan manajerialnya kan rata-rata orang India, Pak, di Texmaco itu. Jadi terlalu detail, beliau itu ingin menggali kenapa keluar gitu kan. Sampai mohon maaf, apakah gajimu kurang, kenapa kamu keluar gitu kan. Nah, waktu itu memang bukan masalah pressure di pekerjaannya, sebenarnya sih asik-asik aja, Pak. Karena kerja di ekspor departemen itu dari pagi sampai pagi, Pak. Asiknya lemburannya banyak, Pak. Waktu itu. Jadi duitnya banyak di situ ya? Ya. Oh, kan banyak lembur, banyak duit. Kenapa keluar? Betul, makanya kan dari saya ingat itu namanya Pak Rames Sundaram. Jadi manajer finance itu kan membawa ekspor juga. Pak Rames Sundaram panggil saya di ruangannya berdua. Jadi saya ingat sih rasanya gimana gitu, Pak. Jadi sempat sido metu apa ora ya gitu. Karena saya waktu itu masih merasa masih muda, diperhatikan oleh Pak Rames yang notabene orang India. Beliau sangat care dengan saya, yang dibuktikan dengan tahun 96 itu saya dapat dua kali special increment itu. Jadi, terus waktu itu apakah kalau manggil saya itu Susilo, karena di situ kan banyak Jokonya, Pak. Akhirnya kan dipanggil nama terakhirnya Susilo. Apakah karena gajimu kurang? Kalau kamu kurang, gajimu minta berapa? Jadi hebat, bosnya baik-baik ya. India ya baik-baik ya. Iya, Pak. Jadi India itu luar biasa kinerjanya, Pak. Iya. Jadi profesional. Profesional. Jadi kalau mereka bekerjanya juga tidak kenal waktu, tetapi sangat menghargai stafnya itu, Pak. Kebetulan nih AYKPN juga beberapa waktu yang lalu itu kan kerjasama juga dengan India, NIT, National Institute of Information Technology. Bapak saya diundang ke sana kok, dibiayai oleh NIT, diajak jalan-jalan kok di Amerika. Ya kok di Amerika, di India. Oke. Jadi sebenarnya di Ungaran tuh oke-oke aja gitu. Tapi pada akhirnya resign dari Ungaran. Resign. Kemudian ke BDI, Bank Danamon Indonesia. Iya. Ini gimana berikutnya di Danamon? Nah, ini karena saya khawatir nanti keluar lagi nih dari Danamon. Ini tidak keluar, Pak. Dikeluarkan, Pak. Oh gitu. Ini ceritanya beda lagi, Pak. Beda lagi. Ini dikeluarkan, Pak. Tapi kan bukan karena melakukan kejahatan itu. Enggak, Pak. Enggak. Jadi 97, Pak ya, 97 itu jadi saya diterima di bulan Agustus. Kan kuliah dulu, Pak. Jadi di Danamon waktu itu kan ada kuliahnya, Pak, selama kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Training lah ya? Iya. Jadi karena itu kan ada kampusnya, Pak. Iya. Jadi dulu kalau pusatnya di Ciawi, tapi kemudian di tahun 97 itu di tiap wilayah sudah ada training centernya. Iya. Seperti itu. Kebetulan trainernya itu juga kalau nggak salah juga alumni AAYKPN juga, ada 2 orang AAYKPN. Salah satunya Pak Rozali Sohar. Oh gitu. Ya. Trainernya juga alumni AAYKPN. Jadi anak AAYKPN ditrain dari AAYKPN juga ya? Iya. Jadi sudah ketemu kakak akhirnya. Bank apa tadi? Bank BDI, Bank Danamon Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini saya tidak keluar, tapi dikeluarkan. Dikeluarkan tanda kutip, Pak. Karena
Di media tahun 98, jadi kan saya gabung di Danamon itu Agustus 97. Di periode September Oktober itu kan terjadi ras. Karena kejadian Josoros itu, Pak. Jadi ada resesi besar-besaran sehingga ada pengurangan cabang, pengurangan Capem juga. Utamanya Capem, cabang pembantu. Nah, yang pasti kan yang dipangkas kan yang baru-baru, Pak. Ya. Ya, ini namanya korban rasionalisasi ya. Karena perusahaan sedang dituntut untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Betul, Pak. Kalau pingin survive kan gitu kan ya. Betul. Kalau nggak gitu kan nggak survive. Iya. Ini keluar kan karena baru. Iya, karena itu aja. Jadi bukan karena kinerja atau apapun, karena satu angkatan waktu itu 20 orang ya baik-baik aja yang disebar di seluruh Jawa Tengah itu. Teman-teman baik-baik aja sih. Padahal dulu ketika keluar dari garmen itu harapannya di BDNI itu akan BDI, Pak. Di Danamon dia. Di BDI itu karirnya akan jadi lebih bagus gitu kan. Betul, Pak. Tapi itulah pilihan hidup. Risiko iya. Orang membuat pilihan. Betul. Kalau pilihannya itu betul ya memang hebat, tapi ya itulah risiko hidup. Iya. Katanya ada bilang high risk high return. Jadi pastinya, kalau ingin return yang besar ya harus berani ngambil risiko. Oke, terus berikutnya nih keluar terus gimana? Itu kan nggak mungkin nganggur. Udah nikah belum waktu itu? Belum, masih bujang. Nah, inilah yang membuat jadi kutu loncat. Iya, akhirnya pilihan. Jadi sempat nyesal juga, tapi itu ya satu pilihan ya harus dihadapi. Ya, jadi itu, Pak. Setelah itu ya di masa tahun 98 kan resesi, Pak. Resesi dolar dari 2,5 sampai melejit sampai hampir 20 itu, Pak. Tapi di satu sisi itu ada rezeki juga bagi kami dulu, Pak. Jadi di situ waktu itu kan saya usaha, Pak, jual beli, Pak, barang bekas, Pak. Oh gitu. Itu sebenarnya yang diharap oleh Indonesia, entrepreneur. Punya hebat juga. Berapa lama itu jual beli itu? Saya jual beli itu jadi Januari, Februari. Saya sempat stuck berapa bulan sih, Pak. Stuck berapa bulan, terus mulai lagi di pertengahan 98 untuk membuka usaha jual beli itu. Ya. Kemudian ya kurang lebih hampir 1 tahun lah. 1 tahun. 8 sampai 9. Bagus bisnisnya saat itu. Bagus, Pak, bagus. Jadi waktu itu harga elektronik itu kan tidak terjangkau, Pak, barunya, Pak. Oh, ini yang dijual belikan barang elektronik. Iya. Jadi seperti TV, tape. Dulu rame-ramenya VCD, Pak. Oh, VCD. Iya, rame-ramenya VCD itu yang dulu TV 14 in harga 500 sampai 1,5 juta. Jadi kami mainnya di situ. Oh, gitu. Jadi malah bisa dapat untung sampai 2 kali lipat lebih ya dari untuk setiap item-item yang dijual itu ya. Tergantung kualitasnya juga, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, singkat cerita terus gimana ini? Terus akhirnya sampai tahun 99 itu kan saya di bulan Maret 99 kan nikah, Pak. Oh, okay. Nah, satu bulan sebelum nikah itu dari calon istri saya, jadi menuntut saya, Pak. Harus bekerja. Harus bekerja. Padahal jadi itu kan bekerja. Iya, tapi waktu itu kan kalau nggak di pekerjaan formal kan nggak keren, Pak. Oh iya. Ya, jadi mosok kerja kok mung sandalan gitu kan. Kerja kok mung sandalan,
kaosan oblong gitu kan nggak keren gitu kan. Mungkin Loh, yang penting kan orang kerja itu kan cari uang, yang penting iya, dapat uang. iya, Oke iya, lah, tapi iya. Itu kan tapi mungkin ya, mungkin gini Pak. Jadi waktu mungkin di mata orang tuanya, oke. calon mertua saya itu kan nggak keren, masuk bar nyambut gawe yang bang kok mengsandalan tok gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya saya sepertinya saya masukin lowongan lewat kampus juga Pak. Oh, lewat AI kan. Iya. Di salah satu perusahaan yang cukup besar juga di Jogja Pak. Iya. Apa itu? Di PT Perwita Karya Oh, Pak. Perwita Karya. Oh, Iya. pernah di situ juga. Iya. Besar, di situ banyak alumni YKPN. Banyak Pak. Oh, hampir semua, jangan-jangan. Kalau di akuntansinya rata-rata ya KPN semua Pak. Ada Mas Bagio, ada itu. Ada Pak Budi, ada Pak Jono. Banyak Pak. Mas Nugroho. Pak Budi baru itu di situ. Budi Oke, iya di- baru, iya. Karena dulu kan di bank apa kayak Di BTPN Pak. BTP. Iya, beliau saya di bawahnya. Anak buah beliau. Halo Pak di- Budi. Oke, di Perwita Karya berapa lama? Saya kurang lebih 4 tahun Pak. 4 tahun. Oh, Iya. itu lama juga ya. Nah, Jadi gara-gara menikah harus punya pekerjaan kantoran, iya, kemudian masuk di Perwita Karya gitu Iya, ya. iya. Jadi kan luar biasa. iya. Jadi kira-kira mertua bilang, wah aku nggak mau punya menantu kok pebisnis. Pebisnis. Bukan bisnis, Pengusaha. bakul Pak. Bakul. Saya pingin menantu saya itu ya pegawai kantoran, langsung dijawab, langsung dapat gitu ya. Iya, iya, iya. Wis tanggal selawe gajian. Ah iya betul. Oke. 4 tahun ya di. 4 tahun Pak. Terus habis itu? 4 tahun itu saya dilempar-lempar juga. Tapi kan terakhir kan enggak di Perwita Karya. Jadi dari Perwita Karya pindah kemana lagi? Saya di Perwita Karya terus saya berkarir lagi di BPR Pak. Oh BPR. Iya. Perwita Karya kan proyeknya gede-gede saat itu. Ya. Tapi milih keluar. Nah ceritanya balik lagi lucu ke gini Pak. Setiap saya berangkat dari Magelang ke Jogja, selalu berpapasan dengan teman. Teman itu rumahnya Jogja, kerjanya di Magelang. Saya rumahnya di Magelang, kerjanya di Jogja. Setiap ketemu di Muntilan, bel-belan. Para bosen pun, ya jane bosen gitu kan. Orang kesel mau hampir tiap hari. Ya kesel. Terus ditawarin lagi Pak. Oh, di BPR. Di BPR. Berarti BPR-nya Magelang. Magelang Pak. Oh. Nah, Di mana itu? awalnya di Gerabak Pak. Oh. Jadi beliau nawarin, ana iki ana sing butuh ya bahasane basa anu gini Pak, bahasa Jawa to. Nah yang butuh kayak anu apa nyekel BPR itu. Saya bayangan saya kan, waduh nyekel BPR kok sangar banget gitu loh Pak. Sangar banget. Engko kudu fit and proper ning BI. Waduh tambah wedi lagi saya Pak. Tapi kan punya cuman sebentar ya di Iya. bank dulu ya. Itu kesempatan. Terus saya pikir terus ada semangat juga. Kan ya bisa dipelajari. Oh oke gitu kan. Oke, terus akhirnya ya saya ngelamar pekerjaan sih Pak di BPR itu. Diterima. Diterima Pak. Jadi direktur lah di situ ya. Etok gitu. Tapi ya kenyataannya gitu Pak. Oh, dia jadi direktur di BPR. Iya. Di Oke. direksi ya. Itu ya. Waktu itu ya belum besar sih Pak. Jadi 4 tahun juga di situ. 4 tahun. Sudah pegang BPR 4 tahun. Iya. Nggak kerasan. Terus kemana lagi? Kemudian ada tawaran juga, tawaran lagi Pak. Ya kalau kita sudah bekerja di BPR biasanya ya seperti itu Pak. Biasanya buat saya atau orang lain saya nggak tahu. Karena begitu ada tawaran, karena kan masa jabatan direksi itu kan 4 tahun Pak. Ya.
boleh lanjut, tanda kutip kita melanjutkan, boleh lanjut oleh owner, bisa perpanjang atau diberhentikan, itu kan dari RUPS, Pak. Nah, maaf, yang di BPR pertama ke 5 tahunan, Pak. Jadi harusnya kan saya selesai tahun 2007, tapi 2006 saya memutuskan untuk keluar. Yang megang, yang gondeli juga bukan ownernya, dari pemeriksa dari BI itu yang gondeli gitu kan. Saya sempat di... Berarti selama dipegang Mas Joko, BPR-nya kan jalan bagus. Sedikit cerita, Pak. Jadi saya gabung tahun 2003 itu aset 1,8, NPL-nya 21, Pak. Ngeri, Pak. NPL-nya 21%, sangat ngeri, Pak. Terus di tahun 2006 itu aset sudah hampir 5, sekitar 5, Pak. Ya, dengan perjuangan memperbaiki NPL dulu sih. Kemudian juga sudah merelokasi kantor. Itu yang mungkin yang membuat bangga buat diri saya sih. Itu merelokasi kantor seperti itu. Terus dengan pertumbuhannya, intinya BPR itu progresnya dipegang Mas Joko bagus lah, karena nggak mungkin kayak BI kemudian gondeli kalau misalnya BPR-nya itu tidak terkelola dengan baik gitu kan. Alhamdulillah. Terus dari BPR yang ini terus kemana lagi? Saya ke BPR lagi, Pak. BPR lagi? Iya. Dari BPR ke BPR? Iya, di BPR kemana? ke BPR. Di Magelang juga, Pak. Magelang juga? Ya, di Magelang juga. Jadi BPR ini milik bank juga, Pak. Jadi gini, saya bercerita, ya bank itu punya yayasan, dia mendirikan BPR, Pak. Jadi ada sekitar kurang lebih terakhir itu ada 13 BPR di Jawa Tengah. Nah, kami ditawari di salah satu BPR yang ada di Magelang, Pak. Tahun 2007, persis 1 Januari 2007 saya gabung itu. 2007, kemudian 2008, 2009 itu di merger, Pak. Di merger dari 13 BPR ini, kemudian di merger. Saya kan juga harap-harap cemas, Pak. Saya kan orang baru, Pak. Kepake enggak ini gitu kan. Ya. Padahal di BPR yang baru ini juga posisinya sebagai manajer juga kan? Saya direksi juga, Pak. Direksi juga, kan? Ini saya harap-harap cemas, Pak, karena kan begitu merger itu kan manajemen kan mesti baru, Pak. Ya. Apakah nanti saya dipakai atau tidak kan, tanda kutip, karena kan posisi saya direksi itu kan kontrak, Pak. Betul. Bukan seperti karyawan. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk pegang cabang. Jadi yang dulu BPR itu berdiri sendiri, kemudian menjadi cabang, saya diberi amanah untuk pegang cabang ini, Pak. Kemudian selang berjalannya waktu, kemudian tahun 2009 merger, 2011 itu kami ditawarin, Pak. 2012, Pak, ditawarin untuk karena salah satu direksi itu kan mengundurkan diri, Pak. Kami ditawarin untuk pegang direksi juga di BPR merger ini, Pak. Jadi dari semula kepala cabang, ya, gitu ya, naik ditawari jadi direksi. Betul, Pak. Oke, terus ada 2 kandidat dengan senior, pasti senior saya, karena beliau itu sudah bergabung di BPR itu tahun 93. Saya baru bergabung di BPR tersebut 2007, jauh sekali ya, Pak. Kalau bicara profesional sih tidak ada masalah, tapi saya berpikir kan efeknya tidak baik, karena itu kita bicara hold. Akhirnya saya dengan berbicara dengan pemegang saham, karena pemegang saham ini kan yayasan, jadi ada beberapa
unit usaha yang mendirikan BPR ini. Karena asetnya cukup besar, Pak. Karena terakhir kan hampir setengah triliun, Pak. Oh, gitu. Setengah triliun. Ya, 400-an lah, 400-an gitu. Nah, saya berpikirnya gini, setelah melewati bahwa kami harus fit and proper lagi ya, waktu itu kan sudah OJK, jadi alhamdulillah kami lolos. Dengan pertimbangan itu kami bicara, saya siap tapi tidak sekarang, karena mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi, Pak. Ada yang lebih senior. Betul, saya ingin memberikan kesempatan itu kan. Oke, awalnya sih pertimbangannya pemegang saham kan berbeda dengan kami. Tapi dengan saya juga memberikan alasan seperti itu bisa diterima. Kemudian di 2013 itu direksi ini mengundurkan diri. Ya. Sebenarnya saya nggak bisa cerita lebih banyak itu, intinya bahwa ada sesuatu aja lah. Ada sesuatu sehingga bikin beliau nggak betah terus mengundurkan diri. Sehingga di 2013 kami dicalonkan lagi, Pak. Masuk akhirnya. Oke. Seperti itu. Nah, itu karir saya seperti itu. Oke, Mas Joko, ini kalau diteruskan nih sampai nanti sore nih. Nah, Mas, mungkin kapan-kapan kita ngomong-ngomong lagi ya. Kalau hari ini rekamannya nggak bagus, besok diulang itu kan ya. Siap, Bapak, siap. Magelang Jogja dekat. Iya, kawan-kawan alumni. Inilah perjalanan kawan kita, Mas Joko Susilo, alumni 91, lulus 94. Ya, tadi begitu lulus langsung ke Surabaya, mimpinya mau kuliah sambil bekerja dan mimpinya sudah terrealisasi itu. Gini, Pak, saya jadi ingat gini, waktu ibu saya masih sugeng, sepertinya waktu SMA tuh saya ingat gini, saya bahasa Jawa nggih, wong Jawa, wong Solo. Le sinau sing pinter, ben sesuk dadi direktur. Mimpi ibu terwujud bagi saya itu sudah luar biasa. Jadi saya tidak berpikir besarnya perusahaan seperti apa, besarnya penghasilan saya seperti apa, tapi dari mimpi ibu itu saya sudah mewujudkan. Buat saya itu sudah jadi kebanggaan saya. Saya tidak perlu berbangga ke orang lain, tapi saya memberi kebanggaan ke orang tua saya. Bagi saya cukup, Pak. Jadi ya itulah ya. Jadi doa ibu lah. Ini saya kira itu berkah dari apa yang berkah dari doa ibu lah. Mas Joko sudah berhasil mewujudkannya. Betul. Ya, saya kira ini luar biasa, Mas Joko. Jadi hampir tidak ada masa-masa vakum, tidak ada pekerjaan gitu ya. Meskipun kalau orang yang namanya pekerjaan pasti ada lah ya. Cuman bedanya itu kerja formal atau apa yo. Kalau sekarang ya entrepreneur gitu ya. Nah, Mas Joko ini sebenarnya di bagian akhir ini sekarang sudah ingin memasuki dunia yang mandiri gitu ya. Sekarang dunianya sudah dunia entrepreneur. Tapi itu mungkin sesi berikutnya, Mas Joko. Biar ini sesi ini tidak terlalu panjang. Pengalaman saya seperti itu, Pak Rudi. Mohon maaf. Tapi ya bagus. Ya. Oke, kawan-kawan, ini sampai di sini ya bincang-bincang kita dengan Mas Joko. Di kesempatan lain mungkin kita akan bincang-bincang lagi. Syukur-syukur sudah nggak pakai ini masker ya. Pak. Bicara sehingga lebih nyaman ya. Untuk teman-teman yang ini, Pak, utamanya teman-teman yang masih belajar di YKPN. Harus semangat. Karena yakinlah di luaran nanti banyak alumni yang akan membantu teman-teman. Oke, terima kasih Mas Joko. Ya, selamat sore. Ya.